Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah Bu Erna, saya baik. Bagaimana kabar Bu Erna? Alhamdulillah saya juga baik. Eh, Bu Dian, Nggih, Bu Dian mencari saya ya? nggih Bu Erna, saya mencari Bu Erna. Ya, ada apa Bu Dian? Ini Bu Erna, saya mempunyai sedikit permasalahan di kelas. Ya, apa kira-kira masalahnya? Apakah ketika Bu Dian nanti bercerita kepada saya akan bisa terselesaikan masalahnya? Insya Allah Bu Erna, setidaknya ke depan saya mendapatkan pencerahan dari percakapan bersama Bu Erna. Apakah Bu Erna bersedia mendengarkan cerita saya? Dengan senang hati Bu Dian. Jika berbicara dengan saya akan menjadikan lebih baik dan akan bisa menyelesaikan masalahnya dan mungkin bisa juga untuk menjadi pengalaman bagi saya ketika mungkin saya mengalami hal yang sama dengan Budian. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Irna. Kira-kira permasalahan yang terjadi itu apa ya Budian? Permasalahan itu terjadi di kelas saya Bu Irna. Saya Hmm. mempunyai 3 murid yang memang mempunyai keterlambatan belajar. Namun di antara 3 murid itu ada satu murid yang apa ya, permasalahannya itu agak unik dibandingkan yang lain, seperti itu. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid ibu ini yang bagaimana ya? Untuk yang, satu murid ini, permasalahannya yaitu dia seringkali tidak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, karena ada ada hal yang membuat dia tidak fokus. Yang kedua, ada 2 siswa saya yang memang, memiliki keterlambatan dalam penyerapan materi atau pembelajaran yang saya berikan di kelas. Baik, nah kalau boleh tahu kira-kira apa penyebab sehingga murid-murid ini mengalami kesulitan dan tidak memahami pelajaran yang Ibu berikan? Oke, terima kasih Bu Erna. Jadi ada Iya. satu anak itu yang memang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Setelah saya tanya, setelah saya dekati, saya amati, ternyata anak itu memang setiap harinya tidak pernah sarapan dari rumah, sehingga dia itu saat pembelajaran merasa lapar, merasa gusar, tidak tenang, seperti itu. Lalu ada 2 siswa itu yang, apa ya, memang memiliki keterlambatan belajar. Setelah saya perhatikan, saya amati, lalu saya, apa, tanyai, di rumah dia itu memang, tidak ada kesempatan atau tidak diberikan waktu oleh orang tuanya, tidak dibimbing dalam belajar, seperti itu Bu Erna. Jadi dia setiap harinya setelah pulang sekolah ya langsung bermain, seperti itu, karena orang tuanya sibuk bekerja. Berarti ada yang tidak sarapan penyebabnya. Kemudian yang satunya memang tidak belajar di rumah karena tidak dibimbing sama orang tuanya, begitu ya Bu ya? Nggih, betul Bu Erna. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Budian agar murid ini dapat menyerap pemahaman terkait materi yang Ibu sampaikan? Paling tidak mereka dalam, kegiatan sehari-hari di kelas itu paling tidak mereka memberikan respon yang baik, respon yang positif. Tidak hanya diam, mengangguk, atau menggeleng ketika saya berikan pertanyaan atau saya minta untuk melakukan, presentasi di depan, karena mereka itu di kelas cenderung pasif, Bu Erna. Oke. Menurut Budian dari skala 1 sampai 10, jika 10 itu adalah yang terbaik, kira-kira murid Budian ini ada di skala berapa sekarang? Kalau saya melihat dari
skala ya, kalau misalkan 10 itu yang terbaik, kalau dari 3 murid saya ini, mereka berada di level 3 atau 4 ya, untuk yang tidak sarapan. Karena yang tidak sarapan itu sebenarnya, kalau dia setelah jam istirahat itu dia bisa lebih fokus, seperti itu, Bu Irna. Kemudian Budian kan ingin memperbaiki supaya anak-anak ini bisa fokus belajar. Kira-kira level berapa yang bisa mereka capai dan Budian harapkan mereka ini berada di level berapa nanti setelah dibimbing begitu. Setelah saya bimbing, harapannya anak-anak ini, berada atau mampu di level 7 atau 8. Karena menurut saya di level 7 dan 8 ini paling tidak anak-anak sudah bisa memahami, mengikuti, dan menyerap apa yang saya sampaikan setiap hari dalam pembelajaran, seperti itu Bu Irna. Oke. Nah, setelah Budian sudah mengetahui penyebab masalah ini dan sudah merancang ya, istilahnya sudah merencanakan apa yang akan Budian lakukan. Kira-kira bagaimana langkah Budian selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Oke, terima kasih Bu Irna. Langkah saya dalam menghadapi permasalahan ini, yang pertama, saya melakukan konsultasi terhadap, kedua orang tua. Anak yang tidak pernah sarapan itu, saya infokan untuk pentingnya sarapan di pagi hari. Saya juga menyampaikan kepada anak tersebut bahwa sarapan di pagi hari sangat penting untuk menunjang kegiatan atau fokus konsentrasi saat pembelajaran. Lalu untuk anak yang mempunyai keterlambatan dalam belajar karena dia tidak pernah dibimbing di rumah, saya akan memberikan pendekatan secara personal, salah satunya yang pertama yaitu dengan menempatkan anak tersebut berada di dekat saya, posisi duduknya. Yang kedua, mungkin, insya Allah ke depan saya akan memberikan tambahan pelajaran, sepulang sekolah selama 1 jam, mungkin 1 minggu 3 kali, supaya mereka mendapatkan pemahaman yang lebih terkait materi yang belum dimengerti, seperti itu. Baik, Budian. Itu merupakan rencana yang sangat baik menurut saya. Jadi Budian akan berkoordinasi dengan orang tua mereka yang tidak sarapan supaya disiapkan sarapan setiap hari supaya mereka memiliki tenaga untuk belajar dan berpikir. Kemudian untuk yang daya serapnya kurang, Budian akan membimbing secara pribadi, secara sendiri memberikan pendekatan lebih sepulang sekolah gitu nggih Budian. Ya betul Bu Erna. Nah, kemudian untuk bimbingan dan perhatian yang lebih terhadap siswa tersebut, kira-kira akan Budian laksanakan mulai kapan? Oke, terima kasih Bu Erna. Setelah saya berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, tentunya kan setiap apa yang saya lakukan mengenai dengan murid saya, komunikasi dengan orang tua, tentunya saya harus meminta izin kepada kepala sekolah sebagai atasan saya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan orang tua, maka, kapan saya akan melakukan pendekatan personal tersebut untuk murid yang mengalami keterlambatan belajar, kan saya memberikan, pelajaran tambahan. Mungkin dalam 4 hari atau 1 minggu ke depan saya akan mulai menerapkannya. Lalu saya juga berkomunikasi dengan orang tua untuk selalu mendampingi di rumah tidak ada pembelajaran atau hasil itu tidak akan maksimal ketika hanya guru saja yang berusaha, namun harus perlu sinergi dengan orang tua. Lalu untuk siswa yang, tidak sarapan setiap paginya, saya mulai besok setiap hari secara kontinu sebenarnya sudah saya ingatkan setiap hari, namun saya akan melakukan, pendekatan secara lebih personal lagi kepada orang tuanya, mungkin mengingatkan di malam hari, "Bunda, mohon maaf, anaknya besok dibuatkan sarapan nggih," seperti itu Bu Irna. Oke, itu sangat bagus sekali Budian. Sebenarnya Budian sudah melakukan upaya-upaya, namun mungkin kurang maksimal nih. Oke. Dan itu sudah merupakan komitmen yang baik dan rencana serta usaha yang baik untuk
menyelesaikan masalah tadi. Saya rasa begitu. Kemudian siapa kira-kira yang membantu Budian untuk menjaga komitmen ini supaya bisa terjaga konsistensinya? Karena biasanya itu adalah hambatan bagi kita untuk menjaga konsistensi tersebut supaya apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Begitu, Budian. Oke, terima kasih Bu Irna. Jadi siapa saja yang siapa yang akan menjadi Bantu. komitmen saya gitu nggih. Nah, di sini saya akan tentunya dukungan kepala sekolah, dukungan orang tua, dan saya akan melakukannya secara kontinu dan terus-menerus seperti itu agar hasilnya mendapatkan hasil yang baik. Tentunya dukungan teman-teman sejawat murid-murid saya yang ada di kelas supaya bisa menjadi tutor sebaya bagi murid saya yang memang mengalami keterlambatan belajar. Baik, Budian, bagus sekali. Jadi Budian akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, orang tua, serta tetap menjaga komunikasi dan komitmen bersama siswa-siswi di kelas. Nggih. Oke, Bu Itu Irna. sangat bagus, semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan kemudian ini Budian, saya juga ikut belajar dari kisah ini. Dari perbincangan ini, bagaimana kira-kira perasaan Budian sekarang? Alhamdulillah perasaan saya setelah berbincang dengan Bu Irna ini merasa lega dan merasa lebih mantap untuk menjalankan langkah-langkah dan rencana-rencana apa yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga saya diberikan kemudahan dan konsistensi dalam melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan hari ini, Bu Irna. Alhamdulillah, terima kasih Budian. Saya jadi termotivasi juga dengan bagaimana cara Budian menyelesaikan masalah ini. Insya Allah ini sudah tindakan yang tepat dan benar bagi kita guru kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan seperti tersebut. Kemudian alhamdulillah, saya harap Budian mampu melaksanakan rencana tersebut dengan sangat baik bersama kolaborasi dengan wali murid, kepala sekolah, dan teman-teman sejawat tadi. Kira-kira apakah ada hal yang lain yang ingin Budian bicarakan dengan saya? Mungkin saya kira cukup Bu Irna nggih. Terima kasih Bu Irna sudah meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya. Saya juga terima kasih sudah dipercaya oleh Budian untuk menjadi tempat berbagi. Dan saya juga belajar dari masalah ini. Jika nanti suatu saat mungkin saya mengalaminya, saya bisa mengaplikasikan dan mengambil langkah-langkah yang seperti yang Budian lakukan saat ini. Budian, apakah ada pesan untuk saya? Pesan untuk Bu Irna, saya dua kata. Luar biasa. Jadi Bu Irna sudah memberikan semangat, sudah memberikan istilahnya itu motivasi kepada saya atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Sama, saya juga salut dengan cara Budian menyelesaikan masalah ini. Saya akan menirunya, akan saya aplikasikan jika saya menghadapi siswa yang memiliki permasalahan yang sama seperti yang Budian alami saat ini. Baiklah Budian, kalau dikira cukup, saya undur diri dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irna atas waktunya. Sama-sama Budian. Wes, gantian. Nggak usah dipedot. Ya. Nggak usah, lanjut aja. Lanjut aja. Itu tadi kurang 1 menit, tapi nggak apa-apa. Nanti yang diupload kan 10 menit ya.
Heeh, yang di-upload kan 10 menit. Ini ini Makanya 342 tah? kenapa? Ini nanti aku 342 tah? Iya, ini 42 sampai berarti tambah 15, 57 ya? Jangan 42, 43 aja. 43 tambah 15 berarti 58, 58. Oke. 58 ya. 358 ya? Heeh, 58. Oke. Sudah? Sik durung 43. Astagfirullah. Benar. Semangat. Enggak masalah kan kameraku? Enggak, Alhamdulillah. kameranya sudah stabil, nggak hilang-hilang kok. Ya. Hmm. Oke. 14, Ya. 15 semua kembali. Kok 14, Oh, 15 16, sih? 15, 16, Iya. 15. Heeh. 16, 15. Mungkin 4, 15 maksudnya. Heeh. 4, Nggih, nggih. 15 ya. Nggih, Nggih, ya. Bapak, siap. Nggih. Sudah Oke. tak, Bu Erna? Sudah 42, enggak apa-apa. Ini mari assalamualaikum kalau 43. Nah. Ada itu sudah. Assalamualaikum, Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Dian. Apa kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah, Bu Dian. Saya sehat. Bagaimana dengan Bu Dian? Alhamdulillah Bu Erna, saya juga sehat sekali, luar biasa. Ada apa ini Bu Erna mencari saya? Apakah Bu Dian punya waktu sebentar saja? Saya selalu mempunyai waktu untuk Bu Erna, karena kebetulan ini, Alhamdulillah, terima jam kasih. isoma ya, jadi monggo Bu Erna mau bercerita tentang apa? Kalau ada waktu begini, saya punya sedikit permasalahan di kelas saya, Bu Dian. Nggih, kalau boleh saya tahu apa tujuan Bu Erna, apa, eee, melakukan percakapan sore ini dengan saya kira-kira? Iya. Saya ingin menceritakan permasalahan di kelas saya, dan saya harap dengan dari percakapan ini nanti akan bisa menghasilkan solusi dari dan masukan dari Bu Dian untuk membantu saya mencari solusi bagaimana saya bisa mengembalikan murid saya seperti semula. Oke. Bismillah ya Bu Erna, semoga percakapan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kalau boleh saya tahu kira-kira, eee, apa permasalahan yang Bu Erna alami saat ini? Begini Bu Dian, akhir-akhir ini murid saya itu ada 2, yang satunya memang nilai akademisnya menurun, tetapi tidak terlalu drastis. Namun yang satu, ini selain nilai akademisnya menurun drastis, setiap hari pagi datang, saya lihat dia itu sudah kepalanya ditempelkan di meja, lemas begitu Bu Dian, telosor istilah bahasa Jawanya gitu. Oke. Kemudian tidak semangat, terus sedih, kelihatan sedih, tidak berkumpul dengan teman-temannya. Juga ketika istirahat itu dia tidak makan, bekalnya itu kadang diberikan kepada teman-temannya dan tidak makan di kantin. Terus sering jika ada pelajaran mungkin merasa tidak mampu, itu mesti dia bilang sakit perut. Nah, Oke. saya pikir sakit perut itu karena tidak makan tadi atau kepikiran apa begitu. Dan itu seringkali minta dijemput pulang karena perutnya sakit, Bu Dian. Oke. Nah, dari cerita Bu Erna tadi kan terdapat 2 murid ya Bu Erna, yang satu mengalami penurunan akademik namun tidak drastis, yang satunya lagi mengalami penurunan yang drastis dan juga beralibi, kalau pagi sudah sakit perut, yang jelosor, ndak semangat, lalu bekalnya diberikan kepada teman-temannya sehingga sangat mempengaruhi nilai akademik atau pembelajaran saat di kelas. Nah, kalau Ya, boleh tahu kira-kira apa penyebab 2 murid tersebut mengalami penurunan, prestasi atau semangat dalam belajar, Bu Erna? begini Bu Dian, sebenarnya sudah lama saya amati. Mereka ini kan sudah berpacaran. Namun saya pikir hanya istilahnya anak-anak itu kan bahasa Jawanya pacok-pacokan begitu kan Bu Dian. Nah, ya. Tetapi karena akhir-akhir ini ada kejadian yang
saya pikir sudah tidak biasa lagi, saya pun mencari tahu dari teman-teman yang lainnya dan saya dengarkan ketika mereka istirahat itu mereka saling curhat, saling berbicara dengan temannya itu saya dengarkan. Ternyata Nggih. dari yang sering beralasan sakit perut dan jarang makan serta lemas ini ada yang memberitahu jika pacarnya itu selingkuh, Bu Dian. Jadi saya pikir itu kan sudah bukan yang biasa lagi, belum waktunya begitu. Usianya, Ya, perilakunya. dari usia mereka. Mereka berpikirnya sudah terlalu jauh, sehingga dia merasa mungkin sakit hati, terus jadi malas makan, tidak punya semangat, dan akhirnya ketika malas makan memang mungkin perutnya benar-benar sakit. Ya, apalagi ketika ada pelajaran yang dianggapnya dia kurang mampu mungkin, jadi langsung saja bisa alibi dengan sakit perut itu dan minta izin untuk pulang, minta dijemput begitu, Bu Dian. Nggih. Nah, eee, setelah mendengar cerita dari Bu Erna bahwa perilakunya memang, tidak seperti usia pada umumnya nggih Bu Erna, karena mereka Iya, sudah mengenal pacaran dan mungkin pacarannya sudah, dalam tanda kutip, tidak seperti anak-anak pada umumnya yang anak-anak iya, SD yang kayak pacok-pacokan seperti itu, mungkin dia sudah iya. baper nggih, sudah, apa ya, sudah Sudah terbawa dalam perasaan, rasanya, nggih, sudah sudah terlalu dalam. dalam. Nah, di sini kira-kira kalau melihat dari perilaku muridnya Bu Irna, kedua muridnya Bu Irna tersebut, saat ini kira-kira berada di level berapa? Kalau 1 sampai 10, 10 itu adalah skala murid terbaik gitu. Kalau saat ini kira-kira berada di level berapa nggih Bu Irna? Kalau untuk yang nilai akademisnya hanya menurun tapi tidak terlalu drastis tadi, yang biasa itu masih berada di skala 5. Namun yang masalahnya sudah Sudah terlalu dalam kompleks. tadi, itu ada di level 4 Budian kalau saya pikirkan. Oh, nggih. Itu nggih berarti berarti sangat mempengaruhi sekali nggih hasil Iya. belajarnya. Lalu, harapannya Bu Erna, dari anak-anak tersebut itu nantinya setelah, mungkin nanti Bu Erna kan tadi sudah melakukan pendekatan nggih, sudah mengamati bagaimana kesehariannya. Kira-kira nanti yang Bu Erna inginkan itu anak-anak itu berada di level berapa kira-kira? Ya, saya berharap mereka bisa berada di level 8 atau 9. Karena sebenarnya Mmm, mereka itu anaknya mampu. nggih, alhamdulillah nggih Bu Erna. Jadi, Ya, eee Bu Erna itu nggih berarti sangat mulia karena Bu Erna juga cepat tanggap dalam, mengetahui situasi atau, apa, perbedaan perilaku dari murid-muridnya. Nah, ya. setelah ini, eee, kira-kira setelah Bu Erna mengetahui penyebabnya, mengetahui faktor penyebab anak-anak tersebut itu mengalami penurunan akademik, lalu bagaimana langkah Bu Erna dalam mengatasinya? Ya, saya akan mendekati mereka lebih intens lagi sebagai saya posisikan diri saya sebagai teman, supaya Nggih. mereka lebih nyaman curhat kepada saya dan mereka lebih nyaman menerima masukan-masukan dan nasihat-nasihat dari saya. Akan saya Nggih berikan contoh-contoh kakak-kakak nggih mereka yang sudah sukses dan kakak orang-orang mungkin orang-orang yang gagal karena terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik begitu supaya mereka nggih membuka hati dan matanya mana yang boleh mereka lakukan dan mana yang belum boleh mereka lakukan karena ini kan memang sudah terlalu dalam begitu nggih Budian bukan seperti anak-anak lagi dan saya ingin mereka segera kembali ke komunitasnya, bermain bersama temannya seperti biasa, mendapat belajar dengan semangat sehingga mendapat nggih nilai akademis yang lebih baik begitu. nggih, Bu Irna. Baik Bu Irna, menurut saya rencana yang disusun atau langkah-langkah yang akan Bu Irna lakukan ini luar biasa nggih, mendekati secara personal, menjadi, sosok teman, mungkin dengan menjadi sosok teman nanti anak tersebut akan lebih leluasa dalam,
menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, nggih. Oke, baik Bu Ya. Erna. Lalu kira-kira nih, kapan Bu Erna akan melakukan pendekatan personal tersebut kira-kira? Ya, oke, terima kasih Bu Dian. Sebenarnya sudah saya lakukan, tapi belum begitu intens. Insya Allah, mulai besok akan saya dekati dengan lebih intens lagi ketika jam-jam istirahat, jam-jam Nggih, yang longgar, begitu akan saya ajak bicara sebagai teman, saya dekati supaya dia segera bisa melupakan masalah itu dan kembali ceria lagi, saya ajak bercanda supaya lebih cepat pemulihannya, begitu Bu Dian. nggih. Dan Oke, insya Allah ini akan jadi saya lakukan terus. nggih, jadi anu nggih Bu, nggih, untuk, pemulihan dari murid atau muridnya Bu Erna yang sudah mengetahui atau mengalami pacaran ini memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, membutuhkan proses yang lama. Namun Bu Erna harus tetap bersabar dan bersemangat, nggih Bu Erna? Ya, Nggih. siap. Lalu kemudian apa kira-kira komitmen Bu Erna terhadap rencana penyelesaian yang telah Bu Erna terapkan? Ya. Saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya karena pacarnya ini kakak kelasnya. Jadi saya akan bekerja sama Mmm, dengan guru kelas 6 oke, supaya mereka itu bisa berteman biasa saja dan tidak saling membenci. Karena ini kelihatannya murid saya itu benci sekali dengan pacarnya ini karena Mas, mungkin sakit hati itu. Jadi kan oke, sudah terlalu jauh, sudah membawa perasaan sedemikian dalam. Ini yang saya rasa penyembuhannya itu butuh waktu dan butuh teman pendampingan yang khusus begitu Bu Dian. Dan saya juga akan konfirmasi dengan orang tuanya supaya menjaga pergaulan anak-anak ini di rumah, terutama dengan sosial media mereka harus dicek, harus apa begitu kemudian jangan saling memberikan informasi kepada saya dan orang tua supaya pemulihannya ini lebih cepat dan segera kembali menjadi anak-anak yang periang dan belajar dengan baik. Itu harapan saya, Bu Dian. nggih, jadi kolaborasi itu memang sangat penting ya, Bu, karena Ya, mengingat, yang menjadi pacarnya ini adalah kakak tingkatnya, nggih. Jadi iya. memang kolaborasi dari, teman sejawat Bu Erna, dari orang tua itu tentunya juga hal yang sangat penting karena mereka atau orang tualah yang menjadi, apa nggih, pendamping atau yang menuntun mereka Ya, ketika di rumah. di Mantap rumah. sekali Bu Erna. Komitmennya luar biasa. Nah, kira-kira, siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Karena kan komitmen itu kan, eee, kadang itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan secara konsisten. Nah, kira-kira siapa saja yang membantu Bu Erna dalam membantu komitmen ini? Ya, untuk menjaga komitmen ini supaya saya bisa konsisten, tentu saja saling mengingatkan dengan rekan sejawat saya tadi, kemudian dengan murid saya dan kepada wali murid, saling mengingatkan supaya kita bisa membawa, membimbing, mengantarkan anak-anak ini pada apa Komunitasnya kembali. komunitasnya, kembali ke Oke, komunitasnya supaya segera oke, menjadi anak-anak lagi, bermain ceria, oke. belajar dengan Gembira gitu senang-senangnya. ya, Bu, ya? Nggih. Mhm. Oke, luar biasa Bu Erna, alhamdulillah Bu Erna sudah, menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Nah Bu Erna, setelah perbincangan kita sore ini, bagaimana perasaan Bu Erna sekarang kira-kira nih? Ya, saya merasa lega sekali sudah mengungkapkan isi hati saya, menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dengan Budian, sehingga saya meskipun sudah punya rencana, tetapi kemarin masih ragu-ragu Budian. Setelah Oke, berbincang dengan Budian, saya menjadi yakin untuk melaksanakan rencana saya tadi, dan saya yakin insya Allah ini akan berhasil. oke, Begitu Budian. alhamdulillah. Yes. Saya juga sangat optimis nggih, mendengar dari rencananya Bu Erna, tadi Bu Erna juga sudah menceritakan bahwa sebenarnya sudah melakukan pendekatan dan pengamatan Ya, secara personal. ya, Namun setelah perbincangan sore ini, saya yakin Bu Erna akan semakin mantap dalam melangkah, akan semakin apa ya, percaya diri untuk melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua, seperti itu. Semoga
apa itu namanya, rencana atau tindakan yang akan dilakukan Bu Erna diberikan kemudahan oleh Allah dan, menurut saya pribadi ini adalah pengalaman yang sangat berharga, mungkin ini nantinya juga, eee, apa ya, menjadi suatu permasalahan terhadap murid saya juga, namun, terima kasih kepada Bu Erna sudah sharing, sudah berbagi informasi sehingga saya bisa mengambil hikmah dan pelajaran apa yang akan saya ambil nantinya ketika saya menghadapi permasalahan ini. Nah, Saya juga kira-kira oke, Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Dian karena sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah oke, mau mendengarkan curahan hati saya, oke, dan Bu Erna, sudah memberi motivasi untuk oke, saya menjadi apa nih, tetap bertanggung jawab dan dalam konsistensi terhadap rencana yang akan saya lakukan. alhamdulillah Bu Erna. Nah, kira-kira apa ada hal lain yang ingin dibicarakan Bu Erna? Saya rasa cukup, Bu Dian. Semua sudah jelas, tinggal pelaksanaannya saja. Semoga tidak ada halangan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak bisa kembali ke komunitasnya menjadi pelajar yang ceria dan berprestasi. Terima kasih, Bu Amin. Dian. Oke, alhamdulillah Bu Erna. Kalau begitu Bu Erna, saya, apa, undur diri dulu, sampai bertemu di percakapan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.